Puri ini didirikan oleh Raja pertama Denpasar, yaitu I Gusti Ngurah Made Pemecutan, yang pembangunannya selesai pada tahun 1788. Halo guys, apa kabar? Apa kabar kalian semua di sana? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya jalan-jalan ke Denpasar guys, karena untuk suatu urusan dan juga untuk sekalian jalan-jalan cuci mata. Seperti yang kalian ketahui, Denpasar adalah pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian dari Provinsi Bali. Karena pertumbuhan pariwisata di Provinsi Bali menjadikan Denpasar sebagai pusat bisnis sekaligus menjadikan Denpasar sebagai daerah dengan pendapatan per kapita tertinggi di Bali dan juga pertumbuhan yang tertinggi di Bali. Secara etimologi, Denpasar berasal dari dua kata, yaitu Den artinya utara dan pasar atau tempat bertransaksi jual beli. Jadi Denpasar artinya adalah utaranya pasar, menunjukkan asal kota Denpasar sebagai kota pasar. Adapun pasar yang dimaksud adalah pasar yang sekarang dikenal dengan nama Pasar Kumbasari, tapi dulunya namanya adalah Peken Payu. Menurut sejarah, Denpasar adalah tempat kesayangan atau taman kesayangan dari Raja Badung pada saat itu, yaitu Ki Jambe Ksatria. Ki Jambe Ksatria tinggal di Puri Jambe Satria yang sekarang menjadi Pasar Burung Satria. Adapun taman kesayangan Raja Ki Jambe Ksatria ini adalah taman ini dilengkapi dengan arena tajen atau arena adu ayam khas Bali ya guys. Sedikit info, arena tajen ini merupakan tempat Ki Jambe Ksatria mengundang raja-raja Bali untuk mengadu tajen ya guys, mengadu ayam yang merupakan salah satu hobi dari Raja Ki Jambe Ksatria. Masih menurut sejarah, kawasan ini atau Denpasar ditundukkan oleh Belanda pada tanggal 20 September tahun 1906 dalam Perang Puputan Badung. Dari segi geografi, Denpasar terletak di ketinggian 0 sampai dengan 73 mdpl dan luasnya 127,78 km persegi atau hanya sekitar 2,18% saja dari keseluruhan wilayah Bali. Suhu udara rata-rata di Denpasar adalah 29,8 derajat Celcius dan suhu terendahnya 24,3 derajat Celcius. Oh ya guys, Sungai Badung adalah salah satu sungai yang mengaliri kota Denpasar dan sungai ini bermuara di Teluk Benoa. Dari segi demografi atau kependudukan, laju pertumbuhan penduduk Denpasar per tahun dalam kurun waktu tahun 2000 sampai dengan 2010 adalah sebesar 4%, dengan penduduk laki-laki jumlahnya lebih banyak dari penduduk perempuan. Guys, bicara tentang jalan-jalan di Denpasar tidak lengkap rasanya apabila saya tidak spill sekalian tentang tempat-tempat pariwisata yang bisa kalian datangi selama kalian ada di Denpasar. Berikut adalah beberapa tempatnya. Yang pertama adalah Museum Bali. Museum Bali ini terletak di Jalan Mayor Wisnu nomor 1 Dangin Puri, Denpasar Timur. Tiket masuk ke sini adalah Rp10.000 ya guys ya. Buka dari hari Minggu sampai dengan Jumat jam 8 sampai dengan jam 3 sore. Hari Sabtu dan hari libur museum ini tutup ya guys. Museum Bali ini menyimpan peninggalan masa lampau manusia dan etnografi.
Koleksi-koleksi di Museum Bali ini antara lain adalah peralatan dan perlengkapan hidup, kesenian, keagamaan, bahasa tulisan, dan lain-lain. Maksudnya koleksi lain-lainnya mencerminkan perkembangan budaya Bali. Oh ya, sebelum menjadi museum, tempat ini adalah tempat tinggal keluarga kerajaan. Objek wisata lainnya bisa kalian kunjungi kalau kalian ke Denpasar adalah lapangan Renon ya guys. Lapangan Renon ini merupakan pusat aktivitas warga Denpasar. Di lapangan Renon ini terdapat monumen Bajra Sandi yang merupakan monumen untuk memperingati perjuangan rakyat Bali melawan penjajah. Saya pernah membuat video tentang monumen Bajra Sandi dan juga lapangan Renon di videoku dengan thumbnail yang ini guys ya. Kalian silahkan tonton dan cek. Terima kasih. Selanjutnya ada Pasar Kereneng yang bisa kalian kunjungi ya guys ya. Pasar Kereneng ini terletak di Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara. Buka dari hari Senin sampai dengan hari Minggu jam 4 pagi sampai dengan jam 3 sore atau buka setiap hari guys ya. Pasar ini seperti pasar-pasar lainnya menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Namun bedanya pasar ini pada malam hari berubah menjadi semacam pasar kaget gitu guys ya, pasar malam yang menjual makanan dan juga pakaian. Jadi kalian bisa sekalian wisata kuliner di pasar ini. Ada juga patung Dewa Ruci yang terletak di Simpang Siur Bali. Patung ini sudah ada sejak tahun 1996 ya guys ya, berbahan beton dan diciptakan oleh salah seorang seniman Bali bernama Bapak Iwayan Wenten. Patung Dewa Ruci ini mengisahkan tentang kepahlawanan Bima dalam mencari air kehidupan atau Tirta Amerta yang lokasinya ada di dasar lautan. Saya juga pernah membuat video tentang patung Dewa Ruci ini. Kalian silahkan tonton setelah video ini ya guys ya. Terima kasih. Beralih pada Puri Satria. Puri Satria ini merupakan peninggalan Raja-Raja Bali Selatan dan terletak di Jalan Veteran nomor 62, Dangin Puri Kaje, Denpasar Utara. Buka dari hari Senin sampai dengan hari Minggu jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore ya. Puri ini didirikan oleh Raja pertama Denpasar yaitu I Gusti Ngurah Made Pemecutan yang pembangunannya selesai pada tahun 1788. Di masa penjajahan Belanda, Puri ini dikuasai oleh Belanda dan digunakan sebagai rumah dinas asisten residen Belanda untuk Bali Selatan. Di masa sekarang, Puri Agung ini dijadikan tempat untuk kegiatan keagamaan, juga sosial budaya. Dan ada juga ya guys ya, sanggar tari yang diperuntukkan untuk latihan tari anak-anak SD dan tidak dipungut biaya alias gratis. Lanjut ke objek wisata selanjutnya adalah Pantai Sanur. Pantai ini terletak di sebelah timur kota Denpasar atau sekitar setengah jam perjalanan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Keistimewaan dari Pantai Sanur ini adalah pasir yang berwarna putih guys ya. Selain itu ombaknya juga cukup tenang dan Pantai Sanur ini merupakan tempat yang favorit atau tempat yang sangat ideal ya guys ya untuk melihat matahari terbit atau sunrise. Kalian bisa melakukan berbagai aktivitas di pantai ini ya guys ya, seperti mancing, berenang, snorkeling, menyelam dan lain sebagainya. Tapi tidak bisa untuk berselancar karena ombaknya yang tidak besar. Oh ya, saya juga pernah membuat video guys tentang Pantai Sanur, tepatnya Pantai Bangsal Sanur. Kalian bisa cek-cek dan tonton setelah video ini ya. Terima kasih guys.
Selanjutnya adalah Desa Wisata Kertalangu. Desa Wisata Kertalangu ini terletak di Kesiman, Kertalangu, Denpasar Timur atau Bypass Ngurah Rai nomor 88. Keistimewaan dari objek wisata ini adalah objek wisata ini menawarkan pesona dengan daya tarik alam ya guys ya. Dengan targetnya adalah siswa sekolah mulai dari PAUD sampai dengan SMP. Tapi kalau yang dewasa dan ingin belajar juga boleh sih. Ada macam-macam kegiatan edukasi yang ditawarkan di sini ya guys ya, yaitu mulai dari sistem jaringan irigasi, pertanian, mulai dari pembibitan, pengolahan lahan, menanam padi, perawatan dan seterusnya. Kemudian belajar matekap. Matekap ini diambil dari bahasa Bali ya guys, yaitu mengolah lahan pertanian dengan tenaga sapi, membuat canang, tanaman organik dan lain-lain. Dan kalian juga bisa datang ke upacara omet-omet ya guys ya. Upacara omet-omet ini diselenggarakan setiap tahunnya setahun sekali, yaitu sehari sesudah Nyepi. Upacara omet-ometan ini dilaksanakan oleh masyarakat Bali secara turun-temurun dan ada sejarah di balik pelaksanaannya ya guys ya. Pada saat ini hanya desa adat Sesetan yang masih tetap melaksanakan upacara omet-omet ini setiap tahunnya. Yang perlu digarisbawahi dari upacara ini adalah upacara ini tidak dimaksudkan untuk mengumbar hawa nafsu ya guys ya, tetapi dimaksudkan untuk meningkatkan tali silaturahmi dan keakraban antara warga masyarakat. Apabila kalian ada di Bali sehari sesudah Nyepi, maka sempatkan ya guys ya untuk menonton omet-ometan ini di Banjar Sesetan. Upacaranya tidak dipungut biaya alias gratis, dan kalian hanya dipungut untuk biaya parkir kendaraan saja. Oh ya, saya juga pernah membuat video ya guys ya tentang upacara omet-ometan ini di thumbnail video saya yang ini ya guys ya. Kalian silahkan cek-cek dan tonton. Terima kasih. Demikian guys videoku kali ini tentang jalan-jalanku di Denpasar ya guys. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih buat kalian sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih juga buat kalian sudah subscribe. Yang belum subscribe mohon dibantu ya guys untuk subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk upload konten-konten tentang jalan-jalan asik, murah, meriah, mengedukasi di seluruh Indonesia. Oh ya, sertakan like apabila kalian suka dengan video kali ini, dan juga di komen ya guys untuk saran, pendapat, masukan dan lain sebagainya. Dan jangan lupa juga sebarkan di media sosial teman-teman ya. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.